Nopi nanti ketika. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tentang konsumsi Islam yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Rani Andini sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Nopiani Saparo sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama tentang teori konsumsi Islam yang akan dijelaskan oleh saudara yang akan dijelaskan oleh saudara Nopiani Saparo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Teori konsumsi Islam. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Dalam konteks ekonomi, seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja, yaitu halal baik. Halal menurut sifat, zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya. Next. Ya, lanjut. Nggak jelas nih. Landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama, landasan teoritis perilaku konsumsi dalam Islam menurut Sakti 2003, ada 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyaratkan dalam Al-Quran, yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, abstain from wasteful and hukurist living, implementasi zakat, implementation of zakat, penghapusan atau pelarangan riba, prohibition of riba, menjalankan usaha-usaha yang halal. Yang kedua, landasan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Konsumen Muslim sebagai Islamic man. Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang nggak jelas tahu, yang termanifestasikan dari sifat-sifat. Ini apa? Yang termanifestasikan dari sifat-sifat ibadur rahman yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat seimbang, tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat aturan dan wajib ditatai dalam mengkonsumsi suatu barang, tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau tajir atau tidak, memudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rani Andini. Waktu dan tempat saya persilakan.
Saya Rami Andini sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi konsumsi yang islami. Urgensi konsumsi yang islami di sini yaitu konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa kegiatan konsumsi. Yang pertama itu ada fungsi kesejahteraan, maksimizer dan utilitas oleh Imam Al-Ghazali. Sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun lainnya, dan yang telah membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat, bahwa Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom modern. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Ghazali ini mengelompokkan dan mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalih, utilitas dan manfaat maupun mufaid, disulitas atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali ini mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan. Ada 5 tujuan dasar di sini. Yang pertama itu ada agama atau al-adil, hidup atau jiwa, bisa disebut itu nafs, keluarga atau keturunan itu bisa disebut nas, harta atau kekayaan disebut mal. Terus yang terakhir ada intelek atau akal disebut akal. Yang kedua, di sini ada norma dan etika dalam konsumsi. Norma dan etika dalam konsumsi ini dibagi menjadi 3. Ada seimbang dalam konsumsi. Seimbang dalam konsumsi di sini yaitu Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sifat manusia yang kikir. Yang kedua di sini ada membelanjakan harta bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik, yaitu Islam mendorong dan memberikan kebebasan kepada setiap individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada larangan bersikap israf atau royal dan tabdzir atau sia-sia. Di sini nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat. Terus yang ketiga di sini ada prinsip konsumsi dalam Islam. Agar konsumsi selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka perilaku konsumsi Muslim harus menjalankan prinsip-prinsip konsumsi yang menjadi kendalinya, yaitu di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an
Perintah adil sering dikaitkan dengan takwa karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, ada prinsip kebersihan. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada umatnya untuk pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga ada prinsip apa sih? Yang ketiga ada prinsip mana sih, nggak jelas. 3 prinsip kesederhanaan itu. 4 Yang kemurahan ketiga hati. ada prinsip kesederhanaan. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Menurut para ahli, menurut Rahma, pemborosan itu mengandung 3 arti. Ada membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan. Yang kedua ada mengeluarkan yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal, baik di dalam apalagi di luar batas kemampuan seseorang. Yang ketiga itu ada mengeluarkan untuk amal soleh, tapi itu tuh diniatkan untuk sebuah yang pamer, untuk niat yang pamer. Terus yang keempat ini ada prinsip kemurahan hati. Yang kelima ada prinsip moralitas. Di dalam Islam ini mengajarkan manusia untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan atau meminum, dan menyatakan terima kasih setelah makannya. Jadi misalkan sebelum makan nih, kita kan sebelum makan tuh kayak membaca doa dulu, terus sesudah makannya membaca alhamdulillah. Next. Next 3. Ya. Selanjutnya ada konsep final spending. Final spending ini adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berotoritaskan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan daruriyahnya. Ada yang lebih jauh lagi, maksudnya yaitu dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan dalam ekstensi agama. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, dalam ekstensi agama itu ada al-adil, al-nafsi, al-akal, ada al-nas, dan ada al-mal. Di sini dibagi menjadi 2. Ada konsumerisme dan tawazun. Menurut Ibnu Sinan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu aikom atau pencarian rezeki, dan ada expenditure atau pengeluaran. Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses yang halal dan sah sebelum akhirnya dibelanjakan untuk barang atau jasa dengan cara yang baik pula. Yang kedua ini ada konsumsi berotoritas akhirat. Maksudnya di sini yaitu Islam mengajarkan pola konsumsi yang berotoritas akhirat. Berorientasikan.
ya. Konsumsi Iya. berorientasikan akhirat. Maksudnya di sini yaitu Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Apalagi sih nggak kelihatan. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Next. Di sini selanjutnya di sini ada hubungan konsumsi, investasi dan tabungan. Menurut Kusuma, pendapatan, konsumsi serta tabungan memiliki hubungan yang erat. Tabungan merupakan pendapatan seseorang yang tidak dibelanjakan. Tabungan ini sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Terus perubahan tingkat bunga di sini mempunyai dua efek, yang substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi di sini bagi kenaikan tingkat bunga adalah rumah tangga cenderung menurunkan konsumsi yang menambah tabungan. Sedangkan efek pendapatannya bagi kenaikan tingkat bunga adalah untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi dan mengurangi tabungan. Efek totalnya tergantung kepada dari mana efek yang lebih kuat atau dominan antara dua efek tersebut. Bagi golongan kaya yang mempunyai APC lebih rendah daripada golongan miskin, kenaikan tingkat bunga menghasilkan efek pendapatan mungkin yang lebih kuat daripada efek substansinya, dengan mengakibatkan rumah tangga cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, boleh kita bahas di WAG. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mungkin dari prakata atau apa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.